ibarat sekolahan, rukun Islam itu adalah lembaga pendidikan. Kalau digambarkan, syahadat itu taman kanak-kanak, sholat itu adalah sekolah dasar, zakat SMP, puasa SMA, haji universitas perguruan tinggi. Idealnya setiap orang yang tamat sekolah dapat sertifikat, dapat ijazah, dapat gelar. Tapi kadang-kadang ada orang yang selesai sekolahnya, ijazah nggak dapat, gelar juga nggak dapat. Kira-kira siapa yang salah, sekolahannya apa bocahnya? Biasanya bocahnya. Maksud saya begini, syahadat itu kampus pendidikan yang mengajarkan kita supaya punya sugesti, punya keyakinan yang kuat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah mengucapkan kalimat tadi, kemudian terhunjam tauhid di dalam dada. Bukan yang di stiker-stiker. Keyakinan bukan yang di bendera, bukan yang di baliho. Yang disebut dengan tauhid itu yang nancap di dalam hati, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Oleh karena itu maka orang-orang sufi suka ngajarin kita, suka bimbing murid-muridnya, warfa' bidommin wansiban fathan wajur kasron kadzikrullah ya abdahu yasur. Dia baca, diajarkan begini, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya nancep kalimat thayyibahnya, memunculkan keyakinan yang kuat. Tapi ada orang kadang-kadang rajin baca zikirnya la ilaha illallah sekian kali, tapi keyakinannya tidak muncul. Satu, sholat itu adalah juga kampus. Kampus apa? Kampus tawadhu, kampus kebersamaan. Mana buktinya? Di dalam sholat itu kita diajari bagaimana caranya kita sopan kepada orang lain, merasa sadar dirinya rendah, Allah yang maha tinggi. Makanya sholatnya Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semestinya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, munculkan dalam hatimu hanya Allah yang maha besar, sedangkan diriku hanya kecil, remeh, hina, tidak ada apa-apanya. Kita kemudian ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maha suci Tuhanku yang maha agung dan terpuji. Tanamkan di hatimu Allah agung dan terpuji, sedangkan diriku ini kecil, hina. Kita kemudian juga sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, maha suci Tuhanku yang maha tinggi dan terpuji, Allah yang tinggi dan terpuji. Di saat yang sama hunjamkan dan sadarkan dirimu bahwa dirimu itu rendah dan hina, nanaona. Tanamkan itu. Kemudian kita juga tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Perhatikan kalimatnya, at-tahiyat semua penghormatan, al-mubarakat semua keberkatan, as-sholawat semua kerahmatan, at-thayyibat semua kebaikan. Itu lillah, milik Allah yang baik, yang banyak rahmatnya, yang hebatnya hanya. Berarti kalau sekarang aku punya pangkat itu cuma pinjaman doang. Orang saja hormat gerak begini, Allah itu mah pinjaman. Nanti juga kamu pensiun gak ada yang hormat gerak kok. Jabatanku tinggi menjadi seorang presiden, Allah pada rebutan berantem pengen jadi presiden. Nanti kalau sudah mati turun jadi presiden mah gak ada artinya lagi. Jabatan itu diperebutkan orang lain, yang maha besar hanya Allah subhanahu. Sok tanamkan tuh. Belum selesai kita sholatnya sudah apa yang kita baca? Assalamualaikum, damai kepada yang sebelah kanan, yang satu partai, yang satu organisasi, yang satu madhab, yang satu pilihan presiden. Damai bareng kita, orang namanya satu grup, pas rebutan jatah. Ke sebelah kiri yang beda partainya, beda jabatannya, beda pilihan presidennya, beda ormasnya. Assalamualaikum, tetap damai. Kita ngajak semua orang lain hidup dalam kedamaian. Kenapa? Sebab kita sadar kita ini lemah. Biasanya yang ngajak damai itu orang yang lemah. Kalau yang merasa kuat biasanya ngajak berantem. Kira-kira sekarang kebanyakan orang merasa lemah apa merasa kuat?
Ayo, merasa kuat apa merasa lemah? Harus merasa lemah supaya sadar kita tidak sombong. Kalau kita merasa kuat, kita belagu ngajak berantem sama orang lain. Ini penyakit. Begitu duduk selesai sholat, apa yang kita baca? Allahumma antas wa minkas wa ilaika ya'udus fahayyina rabbana bis wa adkhilna jannata daras tabarak rabbana wa ta'ala ta'ala jalal wa ikram. Allahumma antas salam, ya Allah engkau sumber kedamaian, wa minkas salam, karena anugerahmu ada orang yang dapat kedamaian, wa ilaika ya'udus salam, kepadamu kembali kedamaian, orang tidak akan kau terima jika tidak hidup dalam kedamaian. Fahayyina rabbana bis salam, oleh karena itu ya Allah hidupkan kami dalam kedamaian. Itu 5-5-nya kalimat ngajak kita damai. Tapi kira-kira orang yang rajin sholat, orang yang selesai sholat dapat ijazah nggak kira-kira? Dapat nggak? Lihat dulu ijazahnya apa, ada ciri-cirinya. Kalau yang dapat ijazah, ijazahnya itu namanya takwa. Takwa isinya dari sholat apa? Ijazah tawadu dan hidup damai. Kita lihat sekarang kira-kira yang paling banyak di kita, orang yang sudah pada sholat tawadu apa sombong? Ayo, yang banyak tawadu apa sombong? Kalau masih juga ada kesombongan, ada rasa lebih hebat daripada orang lain, lebih kuat daripada orang lain, te ari-ari sia sholat atau gitu mah. Selesai sholatnya, tapi sholatnya belum menghasilkan ijazah.